Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, berbakti kepada Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran, kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang kepada Dia di hadiratnya yang Maha Kudus. Kita berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, memanjatkan pokok-pokok doa, serta mendengarkan maksud dan kehendak-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam minggu-minggu yang sudah kita lalui, hari demi hari kita disertai oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur, kita mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita ini. Mari, apapun yang kita alami saat ini, kita datang kepada Tuhan dengan tertib, dengan hormat, namun sukacita. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun yang saudara alami saat ini, yang saudara hadapi saat ini, bersama dengan Grace Ministry Church, kami mengundang saudara-saudara untuk tetap beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online yang sederhana saat ini. Bagi saudara-saudara yang terbaring lemah karena sakit di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kiranya kuasa Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus menjamah saudara-saudara yang sakit hingga disembuhkan dan dipulihkan. Dan juga untuk saudara-saudara yang berbeban lelah, berbeban berat, letih lesu, mari kita bersama-sama beribadah kepada Dia. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya undang saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, serta penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk mengikuti ibadah online yang sederhana ini, dan kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersatu. Amin. Mari kita memulainya dengan membuka Mazmur 100 ayat ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Sebab hanya Dialah di tempat yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi, yang layak dipuji dan disembah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Bila kita memuji Dia dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita dan menghayati setiap lirik lagunya. Pujilah Tuhan Sang Raja.
kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kacau balau dan hingar-bingar kesibukan ini, seringkali tanpa disadari Tuhan memanggil kita, menginginkan kita untuk makin dekat kepada Dia, untuk makin mengenal Dia. Bahkan terlebih lagi untuk melayani Dia di segala aspek kehidupan kita, di tempat kerja kita, di studi kita, di dalam bisnis usaha kita. Mari kita sadari bahwa Allah menyertai kita dalam setiap aktivitas kita, dan kita menaikkan pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menangkannya. Mari kita pujikan, Yesus menginginkan daku.
Mari kita masuk dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pembukaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi, dan berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami diberikan kesegaran, kami diberikan kebebasan, kami diberikan waktu untuk menjalani hidup pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan, baik itu berkat jasmani, rohani, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat apapun yang kami rasakan dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa untuk berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli terhadap orang berdosa. Bapa, kami sadar di hadapan-Mu pada pagi hari ini datang dengan segala keberadaan dosa dan pelanggaran kami. Dosa-dosa pelanggaran kami tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mengaku bersalah di hadapan-Mu. Kami melanggar kekudusan-Mu. Kami berbuat dosa baik itu dalam hati, pikiran, sikap, kata-kata, motivasi, dan begitu banyak dosa-dosa lain. Dan kiranya belas kasihan Tuhan melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami dikuduskan sedemikian rupa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini sampai selesai. Biarlah kami boleh mengatasi setiap dosa dan pelanggaran kami, khususnya yang menjadi kelemahan-kelemahan kami. Dan Roh Kudus menguatkan kami melawan dosa-dosa itu, melawan kelemahan-kelemahan itu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur jika sebentar lagi kami mendengarkan pemberitaan firman. Kami boleh mendengar apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Kami boleh diarahkan kepada kebenaran. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang bernilai kekal. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang dalam mendengar. Kiranya Roh Kudus mengubahkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan pengharapan kepada kami. Dan berkatilah khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Tambahi, ubahi, kurangi, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan bangunlah agar firman-Mu boleh tertanam, berbuah lebat di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami tidak mau hanya mendengarkan firman-Mu dan mengerti secara kognitif yang akan memperbesar kesombongan kami, kerohanian kami, kesalehan kami. Yang semuanya itu adalah kejijikan bagi Engkau, seperti kain kotor. Bila kami diubahkan sedemikian rupa menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang rela dibentuk oleh firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, dimanapun firman Tuhan diberitakan, Injil diberitakan, setan pasti dia akan tinggal diam. Karena itu kami mohon kekuatan daripada Engkau, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan konsentrasi penuh, dengan baik dan benar. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mempersiapkan persembahan kami sebagai respon firman. Biarlah Kau berikan kami sikap dan motivasi yang benar dalam memberikan persembahan, yaitu semata-mata karena cinta Tuhan. Dan Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini.
supaya dipakai hanya untuk kemuliaan, dan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum. Biarlah Roh Kudus melawat mereka satu persatu dan menolong hari lepas hari kehidupan yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami mengingat pada pagi hari ini situasi dunia yang penuh dengan kacau balau, bencana alam, peperangan, di mana tidak menutup kemungkinan negara kami pun akan terseret dalamnya. Kami mohon kemurahan-Mu, biarlah melalui kuasa-Mu Indonesia boleh diberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, persatuan. Dan jika ada tangan-tangan kuasa asing yang hendak mengopok Indonesia, biarlah Engkau sendiri yang menjaganya, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, jangan biarkan bangsa kami hancur. Maka kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, dan DPRD, seluruh jajaran pemerintahan. Kami mohon berkat-Mu tercurah atas mereka, memberikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesetiaan, dan fokus untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, kesentosaan, kejayaan, persatuan, kedamaian yang kami idam-idamkan bersama. Kami sadar masih ada begitu banyak kekurangan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang meluruskannya, yang mengarahkannya, sehingga semuanya boleh teratasi. Kami juga terus berdoa menitipkan untuk kondisi korupsi yang begitu merajalela di Indonesia saat ini, di mana kami sudah kehabisan akal karena begitu hebatnya korupsi di negara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu sehingga terjadi pertobatan, khususnya untuk mereka yang telah mengkorupsi sekian banyak harta yang seharusnya dipakai untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pakailah hamba-hamba Tuhan dan anak-anak-Mu yang di dalam pemerintahan untuk menjangkau para koruptor ini, untuk mempertobatkan mereka. Sebab tiada mustahil di tangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami terus menitipkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menutupinya, mempertobatkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, biarlah mereka menjadi contoh dan teladan, menjadi terang bagaimana bekerja, seharusnya memberikan yang terbaik, karena Engkau melihat segalanya ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para hamba Tuhan pada pagi hari di seluruh muka bumi. Para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam yang pada pagi hari ini bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kami sekalian, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan baik, dan mengubahkan setiap orang untuk dibawa makin mengenal Yesus, makin mengenal Juru Selamat, makin mengenal Allah yang adalah kasih dan setia. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh STT dan seminari dimanapun berada, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, baik dalam hal akademis, kebutuhan, maupun mahasiswa, maupun para dosen pengajar. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami diberikan hati sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dan Engkau sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, dan memberikan hikmat kepada kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Engkau berkati seluruh ketua,
Rektor STT Seminari, Kau berikan hikmat, kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan untuk mengelola STT Seminari sesuai dengan kehendak-Mu. Visi dan misi yang Kau tanamkan, itulah yang akan kami jalankan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk hamba-Mu, para hamba Tuhan yang ada di pedesaan dan pedalaman, yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, yang saat ini mungkin mengalami perjuangan yang tidak mudah, baik itu dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup keluarganya. Berkati mereka ya Tuhan, cukupkanlah mereka, dan pakailah kami yang berlebihan untuk menyalurkan berkat kepada mereka, sehingga mereka tetap melayani Tuhan dengan setia. Berkatilah juga keluarga mereka, anak-anak mereka, masa depan anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, menolong mereka, menyembuhkan, memulihkan, bahkan Roh Kudus memberikan iman yang menyelamatkan kepada mereka, bahwa semuanya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Biarlah mereka menikmati sukacita yang datang daripada-Mu. Bapa, kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpuruk dalam ekonomi, bangkrut habis-habisan dalam usaha, bahkan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami mohon kemurahan Tuhan, membangunkan ekonomi mereka, membangkitkan, dan melalui berkat yang sudah Tuhan curahkan untuk mereka diingatkan bahwa semuanya datang daripada-Mu. Dan pakailah kami yang berkelebihan untuk menjangkau saudara-saudara kami yang kekurangannya Tuhan, yang sedang terpuruk. Bila kami tidak menikmati berkat-berkat-Mu secara egois, bahkan secara tidak bertanggung jawab, tetapi menyalurkannya dengan penuh kasih, berbagi kasih kepada sesama. Juga untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari persekutuan. Biarlah Roh Kudus melawat mereka, memberikan iman kepada mereka, iman yang menyelamatkan, dan pakai kami untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka bahwa Allah berdua. Bahwa Tuhan mengasihi. Biarlah apapun yang menjadi beban hidup mereka, Tuhan Engkau berkenan menolong. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini menikmati sukacita. Apakah itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun jadian, anniversary, apakah menikmati jabatan baru, posisi baru, kedudukan baru, rumah baru, bahkan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk mereka, dan biarlah Engkau sendiri yang menggenapkan, menyempurnakan sukacita mereka, dan mengingatkan bahwa semuanya itu berkat itu datangnya daripada-Mu. Segiat apapun yang kami lakukan tanpa berkat kemurahan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Dan biarlah mereka boleh berbagi sukacita mereka kepada orang lain, menyampaikan betapa Tuhan luar biasa. Bapa di surga, kami serahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, masa depan orang-orang yang kami kasih, anak-anak kami, suami kami, istri kami, bahkan masa depan kami secara pribadi, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam studi, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang selalu menuntun dan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Novi,
yang menikmati jabatan baru, tugas baru. Bapak kira yang terus memberikan kesehatan kepada dia dan memperteguh imannya di tengah tanggung jawab yang dia pikul yang begitu berat. Juga untuk istrinya, biar dia selalu setia melayani Tuhan, selalu setia untuk mengabdi kepada suami. Juga Engkau berkati untuk anaknya Theo yang studi di Korea, di dalam pertumbuhan imannya, di dalam pertumbuhan fisiknya, kerohaniannya. Kami serahkan ke dalam tangan, bahkan masa depannya. Kami yakin dia aman di dalam tangan Tuhan. Juga tidak lupa kami berdoa untuk Ibu Dea di Taiwan yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Bapak kiranya Engkau berkenan menyembuhkannya, memulihkannya sehingga boleh bersama-sama dengan kami melayani dan diperlengkapi dalam studi di STOS. Juga untuk Ibu Sulis. Dan kami bawa semuanya, seluruh anggota STOS yang studi, biarlah Engkau berikan kerendahan hati yang rela dibentuk oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan dengan sukacita dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Setialah. Kita bisa setia kepada Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena apapun yang ada daripada kita, tetapi karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu setia. Dia setia bahkan di saat kita kurang setia atau tidak setia, dia tetap setia. Karena itu mari kita senantiasa belajar setia kepada Tuhan. Khususnya di saat-saat kita mengalami masa-masa sulit dan masa-masa penat, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena dukungannya, sokongannya sangat berarti. Betapapun beratnya jalan hidup dan beban hidup yang kita alami, kita tetap mau setia ikut Tuhan. Mari kita pujikan Setialah.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari perjanjian lama. Yeskiel 1 ayat 1 dan 3. Yeskiel 1 ayat 1 sampai 3. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya akan berikan judul Dipanggil Tuhan di dalam pembuangan, panggilan ilahi di tanah asing. Saudara yang dikasih Tuhan, pengasingan, pembuangan Israel itu adalah cara Allah mendidik umatnya supaya mereka taat, tunduk, dan patuh kepada pencipta penguasa alam semesta ini. Supaya mereka mengenal Allah dengan benar. Supaya mereka juga melihat dan merasakan bahwa Allah berkuasa di mana saja di seluruh muka bumi ini. Supaya mereka senantiasa mengandalkan Allah dan hanya berharap kepada Dia, serta senantiasa berpusat kepada Dia. Banyak orang Kristen yang bekerja atau tinggal di luar negeri merasa jauh dari keluarga, merasa jauh dari gereja, bahkan merasa jauh dari Tuhan, merasakan kesendirian, jauh dari mana-mana. Tapi Alkitab, firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh tempat. Bahkan di negeri asing, Allah memanggil, menyertai, dan mengutus hamba-hambanya. Di sini contoh yang sangat kuat adalah Nabi Yeskiel yang dipanggil bukan di Yerusalem, melainkan di tanah pembuangan Babel. Di bagian awal kita melihat bahwa bagaimana dia bersama-sama dengan para buangan. Sekali lagi, Yeskiel tidak dipanggil di rumah atau di bait Allah, tetapi di tanah asing. Ini adalah cara Tuhan memanggil orang. Jadi cara Tuhan memanggil orang itu berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk melayani di baitnya, ada yang diutus pergi ke bangsa-bangsa lain, ada yang dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya sepele dan sebagainya. Yang terpenting adalah apakah kita siap dipanggil, diutus Tuhan kapan saja dan di mana saja, serta dalam tugas apa saja yang Tuhan kehendaki. Ya, selanjutnya kita melihat penglihatan datang saat ia dalam kesendirian. Hidup dalam tekanan jauh dari kenyamanan rohani. Saudara bisa bayangkan ya, dalam pengasingan, dalam pembuangan, hidupnya dalam tekanan jauh dari kenyamanan rohani. Terkadang orang merasa kering dan mati rohani di tengah keramaian. Kelihatannya bahagia.
Tapi sebenarnya hatinya hancur, remuk, redam. Meski dalam kenyamanan rohani. Sebaliknya, di dalam kesendirian, di dalam tekanan, atau walaupun jauh dari mana-mana, tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan campur tangan Tuhan. Merasakan pertolongan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata atas hidup ini. Dan di sini Yeskiel mendapatkan suatu penglihatan di dalam momen-momen itu. Dia dipanggil untuk melayani umat Tuhan di dalam pembuangan. Karena itu dimanapun kita berada, penting untuk memperlengkapi diri. Dengan rajin menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, agar mengerti maksud dan kehendak-Nya. Tapi sayangnya banyak hamba Tuhan yang lantas berhenti belajar firman Tuhan saat gereja pelayanannya sudah besar, di saat gelar akademiknya sudah dicapai, gelar akademiknya yang tertinggi itu sudah diraih, sudah dicapai. Terlebih lagi sudah merasakan kenyamanan dan segalanya telah berjalan lancar. Sesuai kasih Tuhan, berhenti belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu akan berpotensi disesatkan dan menyesatkan. Karena standar kebenaran orang percaya itu hanyalah firman Tuhan, sola scriptura. Firman Tuhan satu-satunya untuk menguji berbagai praktek pengajaran, nubuatan, kesaksian yang bisa ditambahi, yang dikurangi, pengalaman-pengalaman ataupun tanda-tanda dan mujizat, betapapun itu spektakulernya kelihatannya. Semua harus diuji dengan firman Tuhan. Apakah semua itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah semuanya itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah semuanya itu seperti yang kitab suci gambarkan, jelaskan atau tidak? Di tempat asing pembuangan ini menunjukkan bahwa Allah bukan hadir dalam penderitaan. Allah bahkan hadir di dalam penderitaan dan pengasingan. Dia Maha Kuasa. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berotoritas penuh atas hidup ini. Dia yang punya alam semesta ini. Dia pencipta seluruh alam semesta ini beserta isinya. Jadi jangan pernah meragukan Dia. Dikatakan di sana terbukalah langit dan melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Betapa luar biasa yang mengalami seperti ini. Semua tentang Allah itu sungguh baik dan sempurna. Karena segala rancangannya, segala ketetapannya adalah adil dan benar. Sempurna. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kebaikan Allah melalui kesempurnaan alam. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kasih setianya yang tak berubah. Dan kasih-Nya yang terbesar adalah di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di atas Golgota. Jadi jangan melihat kebaikan Tuhan hanya dari berkat-berkatnya saja. Sebab itu akan berubah manakala tidak sesuai dengan yang saudara mau, yang saudara kehendaki. Jangan juga hanya dengan melihat tanda-tanda dan mujizatnya yang ajaib. Sebab saudara akan lari dari iman manakala itu tidak terjadi. Saudara menjadi kecewa. Tetapi pandanglah salib. Di sana kasih dan kebaikan Tuhan yang tertinggi telah dinyatakan. Salib pengorbanannya itu yang selamatkan. Jadi ini menunjukkan waktu historis yang nyata.
Pengenapan nubuat Tuhan, pengenapan nubuatan Tuhan yang dinyatakan di dalam pengasingan. Bahkan dalam penderitaan bangsa Israel yang begitu hebat, Allah tetap bekerja secara tepat dan berdaulat. Ingat, selalu ingat, Dia Maha Kuasa. Dia mempunyai cara apapun dalam hikmat-Nya. Dan kita bisa melihat tentang Allah melalui firman-Nya. Karena itu rajin-rajinlah menggali, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tidak peduli saudara sekarang berada di tempat yang terasing. Di dalam kesendirian saudara. Tetaplah membaca, menggali, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel. Saudara yang dikasih Tuhan, identitas Yehezkiel sebagai imam. Tapi sekarang dia dipanggil menjadi nabi. Panggilan baru ini menunjukkan bahwa Allah dapat memberi arah baru di dalam krisis. Mungkin saudara mengira saat ini kedudukan saudara, jabatan saudara, posisi saudara seperti ini. Tapi kita tidak tahu ke depan. Bahkan 1 detik ke depan pun kita tidak tahu. Apa yang menjadi rancangan dan ketetapan Allah atas hidup kita. Tetapi bagaimanapun juga Allah itu berdaulat. Di sana Allah berbicara di tanah asing. Bukan hanya di baitnya. Ia memberi penghiburan bagi orang Kristen. Khususnya saudara yang di negara lain, di tempat lain. Orang Kristen yang berada di luar negeri atau bahkan yang di pengasingan. Renungkan bahwa Allah tetap berbicara dan memanggil. Rajinlah membaca firman Tuhan. Renungkan panggilannya. Apa maksud dan kehendaknya bagi saudara untuk dikerjakan di dalam memuliakan Dia. Dan aplikasi khususnya untuk para pekerja Kristen di negara asing. Para pelajar, para siswa, para pelaku bisnis yang berada di negara lain. Perhatikan bahwa Allah tetap melihat dan memanggil saudara, walau jauh dari tanah kelahiran saudara, tempat keluarga besar saudara. Seperti Yehezkiel, mungkin saudara merasa dibuang atau sendirian. Saat ini mungkin saudara merasa kesepian. Saudara merasakan begitu beratnya beban pekerjaan, beban studi, atau apapun itu. Tetapi Allah dapat memakai saudara di tempat itu. Sekalipun itu jauh dari mana-mana, sekalipun itu tempat terpencil, tempat itu adalah milikmu sendiri. Tempat itu adalah milik Allah sendiri. Maka kerjakan pekerjaan bagi Tuhan, pekerjaan yang memuliakan Tuhan di segala aspek. Tanah asing bisa menjadi tempat pelayanan dan kesaksian. Kesaksian saudara bisa menjadi terang di tengah bangsa-bangsa lain. Filipi 2 ayat 15. Allah ingin memakai saudara sebagai nabi kecil di dalam dunia kerja.
dalam dunia bisnis, dalam studi, di negara asing. Panggilan ini tidak tergantung tempat, tetapi pada ketaatan saudara. Yeskel menerima penglihatan karena ia terbuka dan setia. Selain tentu saja karena ia yang terpilih di dalam otoritas dan kedaulatan Allah. Tapi saudara pun juga harus menjaga kekudusan, disiplin rohani, dan keterbukaan pada firman Tuhan. Dan kita dipanggil untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi seperti Yeskiel, kita bisa membawa pengharapan dan firman Tuhan, memberitakan kabar baik bahwa orang berdosa membutuhkan juru selamat di tengah komunitas diaspora saat ini, dimanapun kita berada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ada di mana-mana. Di kampung halaman, di negara asing, di tempat pengasingan, atau di pembuangan sekalipun, Dia mengasihi orang-orang pilihannya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya terhanyut dalam larut kesedihan atau beban hidup. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang sungguh-sungguh memelihara. Dan orang percaya aman dalam genggaman tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi. Bahkan yang mencukupkan dan senantiasa memelihara. Jangan takut dipakai Allah di tanah asing. Dimanapun saudara berada. Baik itu di kota besar, di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini. Ataukah di tempat terpencil, di tengah kerja keras dan keterasingan. Allah hadir di sana. Yang memanggil saudara, yang ingin memakai saudara sebagai alat bagi pemulanya. Sebagai terang dan teladan bagi yang belum mengenal Tuhan. Tanyakan, apa yang harus aku lakukan dan aku kerjakan untuk melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Rancangan dan ketetapanmu sungguh baik dan sempurna, dan aku mau dipakai menjadi alat-Mu. Tanyakan di mana, kapan, dan bagaimana mengerjakannya, termasuk bekerja sama dengan siapa untuk mengerjakannya. Ingatlah, seperti Yeskiel yang dipakai Allah, bukan di bait Allah, tapi di Babel. Saudara pun bisa menjadi alatnya di tempat saudara bekerja saat ini, di tempat saudara studi saat ini, di tempat saudara melakukan ekspansi usaha, bisnis, pekerjaan, aktivitas, dan sebagainya. Masalahnya, apakah saudara mau berkorban untuk semua itu? Menundukkan diri dan berkorban demi memuliakan Tuhan. Sebab juru selamat sudah berkorban terlebih dahulu untuk penebusan dosa-dosa kita. Maukah saudara dipakai Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di mana kami diingatkan, kami dipanggil di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Pakailah kami seperti Engkau memakai Yeskiel. Walau kami jauh dari rumah, jauh dari keluarga dan gereja, kami tahu Engkau hadir di sini. Engkau ada di sini. Dan kami aman dalam genggaman tangan perlindungan dan pemeliharaan. Buat kami mengerti rancangan-Mu atas hidup kami. Buat kami untuk melihat
panggilanmu dan bisa aktif setia melayani dimanapun kami berada. Kami menyerahkan diri. Inilah kami ya Tuhan. Pakailah kami sebagai alat untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan, dengan melihat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian Beri Terbaikmu.
Selesai dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita senantiasa mengingat bahwa Allah ada di mana-mana. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Dimanapun kita berada, Dia peduli terhadap kita. Dia memanggil dengan lembut kita untuk makin dekat kepada Dia, untuk bersandar kepada Dia, dan hanya mengandalkan Dia dimanapun kita berada. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus harapan, putus asa, pudar pengharapan, sebab Allah mencukupkan dan memelihara orang-orang pilihannya senantiasa. Mari kita akhiri dengan menaikkan pujian doksologi kita. Beri segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam pukul 19 atau jam 7 malam. Pada bulan Agustus ini ada kelas Christian Leadership hari Selasa jam 7 malam dan kelas Eklesiologi atau Doktrin Gereja hari Kamis pukul 19. Dan juga untuk saudara-saudara yang mau join, bergabung, berpartisipasi, bersinergi, berkolaborasi dalam pelayanan bersama-sama dengan Christ Ministry Church, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Berikutnya sudah tersedia e-book teologi, dan ini untuk memperlengkapi diri. Apakah sudah sebagai kaum awam, pelajar, pekerja, pemuda, profesional muda, ataupun pelayan Tuhan, sudah bisa memesan beberapa buku teologi yang bagus. Ada doktrin Allah, ada eskatologi, ada etika Kristen, ada misiologi, ada kristologi, ada filsafat teologi, ada teologi reform, tantangan dan ancamannya di abad ke-21, serta buku bibliologi. Nah, khususnya untuk saudara yang mahasiswa teologi, silakan kalau mau memesan, bisa memesan melalui nomor WA yang tercantum di layar. Harganya per judul hanya 50.000. Dan khusus untuk mahasiswa teologi ataupun pelayan hamba Tuhan, untuk saudara memesan 4 judul, saudara akan mendapatkan 5 judul ya. Jadi 1 judul bonus. Saya rasa itu saja pengumumannya. Terima kasih. Ibadah online selesai, saatnya saudara bersatu duduk mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.